bicara tentang makin dikasihi Allah dan manusia, itu tidak terlepas dalam konteks sebuah ketaatan, ya. Ketaatan adalah jalan menuju cinta kasih. Minggu lalu kita sudah bahas, dan hari ini kita akan melihat bagaimana ketaatan Yesus yang kemudian akan menolong kita memahami bagaimana kita makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang suami istri yang mengendarai sebuah kendaraan dan akan parkir di sebuah mall. Biasanya parkir di sebuah mall itu agak sulit, carinya susah, apalagi kalau musim libur. Ya Bu Eni ya. Saya pernah bersama seorang teman pergi ke sebuah mall begitu, ya. Terus kemudian sang suami istri ini mereka punya strategi kalau parkir di mall itu. Biasanya ketika masuk ke tempat parkiran, mereka lihat-lihat begitu, oh ada tempat kosong, istrinya suruh turun duluan. Terus kemudian istrinya nunggu di situ yang kosong itu. Suaminya muternya, baru suaminya parkir di situ. Tapi Mall Pontianak enggak terlalu seperti itu. Nah, suami istri ini putar-putar cari parkiran enggak menemukan. Sudah 5 menit, aduh. Singkat cerita, istrinya melihat ada parkiran kosong, tapi dedicated parking for ladies only. Artinya parkiran itu khusus untuk pengemudi wanita. Istrinya berkata kepada suaminya, "Papa, itu Pak kosong." Itu kan ladies. Udah. Terus suaminya melihat itu dengan muka yang berbinar-binar. Oke. Kita tukeran tempat. Jadi istrinya yang nyetir, suaminya yang duduk di sampingnya. Nah, akhirnya mereka parkir. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya peraturan dibuat itu untuk dilanggar atau untuk ditaati? Pasti untuk ditaati, bukan? Iya kan? Tetapi ada aja akal manusia, mereka berusaha untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, sehingga melakukan sesuatu supaya mereka mendapatkan keuntungan. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu melakukan sebuah ketaatan, itu dinilai dari sebuah untung dan rugi. Betul? Ini menguntungkan enggak buat saya? Kalau saya lakukan itu, saya dapat apa begitu? Nah, inilah nilai yang diajarkan oleh dunia kepada kita, sehingga sedikit banyak dan seringkali ketika kita diperhadapkan kepada sebuah ketaatan, itu seringkali kita memilih untuk kalau nggak menguntungkan, ngapain saya harus ngikutin aturan itu, betul? Kalau itu menguntungkan buat saya, ya oke lah, saya ikutin. Nah, dari cerita sesimpel dan sesederhana ini, manusia saja ini tingkat resiko cari parkir yang sebenarnya itu kan sebenarnya nggak terlalu merepotkan, paling dia harus naik lagi dan lain sebagainya. Tingkat resikonya sangat kecil. Tetapi dengan tingkat resiko yang sekecil ini pun, kalau itu tidak terlalu menguntungkan, manusia cenderung memilih untuk melanggar aturan loh. Betul? Apalagi ini sebuah tingkat resiko yang besar di dalam kehidupan kita. Bukankah kita seringkali diperhadapkan kepada sebuah pilihan ketaatan yang resikonya cukup besar? Ya, resikonya cukup besar. Apakah kemudian kita akan tetap memilih untuk taat, atau kita lari dari ketaatan itu dan menjadi tidak taat? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pahami bahwa sebuah ketaatan itu akan memberikan kita perkenanan di hadapan Allah. Tetapi ketidaktaatan seperti yang minggu lalu kita bahas, itu
menjadikan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ini masalah krusial yang terjadi ribuan tahun yang lalu di Taman Eden yang minggu lalu saya bahas di tempat ini. Adam dan Hawa yang memilih untuk tidak taat di hadapan Tuhan dan kemudian merusakkan cinta kasih itu dan mereka harus diusir. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Supaya kita tetap diperkenan Allah, terus kemudian dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan resiko yang sulit, dan kemudian kita bisa memilih untuk tetap taat meskipun kita menghadapi resiko itu dan harus menanggung resiko itu. Apa yang mesti kita lakukan? Mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, cerita yang disampaikan ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun ini dicatat oleh Lukas, dan hanya Lukas yang mencatat. Di dalam keempat Injil hanya Lukas yang mencatat, ya. Nah, dalam kitab suci ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Karena setiap kitab Injil menyoroti Yesus dari sudut yang berbeda. Ini kita perlu pahami supaya ketika kita membaca Lukas, kita itu memiliki pola pikir seperti Lukas ketika dia menuliskan Injilnya. Matius menekankan Yesus sebagai raja. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Matius dan membaca dari awal sampai akhir, maka penekanan yang diberikan oleh Matius itu Yesus itu adalah raja. Sedangkan Markus itu menekankan Yesus sebagai hamba. Maka kalau kita memperhatikan dan membaca Markus dari awal sampai akhir, kita akan menemukan begitu cepatnya alur pikir Markus sampai puncak kematian Kristus dituliskan sedemikian rupa untuk menunjukkan ini loh seorang hamba yang mati. Begitu. Sedangkan Lukas ini seorang dokter, ya, seorang dokter. Dia menekankan Yesus sebagai manusia. Tentu tidak mengabaikan keilahian atau kealahan daripada Tuhan Yesus. Sedangkan Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Nah, ini menarik. Jadi ketika kita akan membahas bagian ini, jangan lupa penekanan Lukas menekankan Tuhan Yesus sebagai apa? Manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti di awal saya katakan, meskipun ya teks ini sendiri memang sangat menekankan kemanusiaan Yesus dengan menceritakan pertumbuhan Yesus secara fisik dan pertumbuhan hikmatnya, tetapi di sela-sela teks ini tetap terlihat keilahian Tuhan Yesus. Maka tidak heran kalau kita memperhatikan bahwa Yesus ketika usia 12 tahun diajak oleh ibu dan bapaknya pergi ke Yerusalem untuk merayakan yang namanya Paskah, Bapak Ibu. Sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka akan berkumpul setiap tahun sekali untuk merayakan Paskah. Dan cilakanya di dalam kumpulan begitu banyak orang, Tuhan Yesus hilang. Dikiranya dia sedang bersama dengan saudara-saudara yang lain, tetapi orang tuanya tidak menemukan dia. Maka dia kembali ke Yerusalem untuk menjumpai dan berusaha untuk menemukan Tuhan Yesus. Dan dalam bagian ini dikatakan Tuhan Yesus berada di bait Allah. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di bait Allah, dicari selama 3 hari, Bapak Ibu, dicatat di situ. Nah, ketika berjumpa itu, ibunya berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Siapa orang tua yang tidak cemas kehilangan anaknya, ya? Kemarin kami pergi ke mana? Alun-alun apa namanya? Alun-alun Kapuas. Di mobil sinya itu cerita, "Ma, Dede itu tiap mimpi Dede hilang di tempat ini. Ada hotelnya." Waduh. Kita udah langsung tiap mimpi hilang katanya. Ya udah, turun kamu gandengan mami terus, tidak boleh lepas.
Ya memang itu cuman mimpi begitu kan. Tapi kita ngajarin anak kita supaya dia tidak lepas dari orang tuanya. Apalagi ini 3 hari loh Bapak Ibu. Tentu dia merasa cemas orang tuanya kehilangan anaknya begitu. Tetapi menarik kalau kita perhatikan, ini adalah kata-kata Yesus yang pertama dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Di usia 12 tahun Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang pertama kali dicatat di dalam Alkitab, yang adalah ucapan Yesus sendiri. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, cari ucapan Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah ini di usia 12 tahun. Dia mengatakan seperti ini ketika menjawab kecemasan daripada orang tuanya yang mempertanyakan kenapa dia meninggalkan orang tuanya begitu kan. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu jawaban Tuhan Yesus kepada orang tuanya. Aku ini harus ada di dalam rumah Bapakku. Kenapa kamu cari aku? Begitu loh kira-kira. Tapi dengan bahasa yang tentu sopan dong dengan orang tuanya. Masa dia, mengapa kamu cari? Nggak mungkin seperti itu kan. Dengan bahasa yang tentu sopan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menelisik dengan teliti sebenarnya terjemahan yang paling tepat itu tidak ada kata rumah di dalamnya. Tapi memang LAI mungkin melihat dari Tuhan Yesus ada di bait Allah, makanya dikatakan dia ada di rumah Bapakku, begitu kan. Nah, sesungguhnya terjemahan yang lebih tepat itu adalah aku harus ada dalam milik Bapakku. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita pahami pembaca masa kini. Atau King James Version menerjemahkan my father's business, atau kesibukan Bapakku, atau urusan Bapakku. Nah, dengan kata lain sesungguhnya ketika Tuhan Yesus ingin menyampaikan itu kepada orang tuanya, dia mengatakan aku ini harus berada di dalam milik Bapakku, atau dia mau mengatakan aku ini miliknya Bapa. Maka aku harus berada di dalam segala urusannya Bapa. Gitu. Jadi Tuhan Yesus ingin menyampaikan ada sebuah dimensi kepemilikan. Dimensi kepemilikan bahwa Tuhan Yesus adalah milik daripada Bapa, sehingga apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu semuanya semata-mata untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya. Gitu loh. Nah, dalam kasus ini William Barclay melihat, lihatlah betapa dengan lembut tetapi pasti Yesus mengambil nama atau sebutan Bapa dari Yusuf dan memberikannya kepada Allah. Keren kan? Aku ini miliknya Allah. Aku ini miliknya Bapa yang di sana. Maka seharusnya aku melakukan dan menghidupi apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagian-bagian selanjutnya, apakah dalam hal ini kemudian Tuhan Yesus menjadi anak yang tidak taat kepada orang tuanya? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Tetap Tuhan Yesus taat kepada Maria dan Yusuf. Terbukti di ayat yang ke-51, saya akan bacakan ya. Lalu ia pulang, maksudnya Tuhan Yesus pulang bersama-sama mereka, bersama-sama orang tuanya ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Artinya tetap taat kepada Maria dan Yusuf. Tetap tunduk kepada Maria dan Yusuf. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini sungguh luar biasa, ya. Di dalam pemahaman Yesus sebagai Allah dan manusia, dia tahu menempatkan dirinya dengan tepat. Dia menyadari siapa dirinya yang adalah milik daripada Allah, dan dia tetap menempatkan posisi dia yang harus tetap taat kepada kedua orang tua jasmaninya. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Maka saya boleh katakan
kepada kita, ketaatan Tuhan Yesus membawanya kepada perkenanan Allah dan manusia. Jadi kunci, kalau kita bertanya apa kuncinya supaya kita dikasihi oleh Allah, diperkenan oleh Allah, yaitu kita taat kepada Allah begitu. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah gini, gue taat biar dapat berkat, ya kan? Rajin ke gereja supaya diberkati, rajin berdoa supaya diberkati. Seolah-olah Tuhan itu mesin ATM, ya kan? Yang ketika kita memasukkan kartu ATM kita pencet nominal tertentu, keluarlah uang itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Gue taat biar terhindar dari hukuman. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan cara pandang kita yang selalu memikirkan untung dan rugi buat kita begitu loh. Apabila ketaatan itu membawa resiko yang berat buat kita, maka no, saya tidak mau begitu ya. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya relasi yang intim dengan Tuhan itu yang membawa kita kepada ketaatan yang benar. Jadi sebuah ketaatan yang benar itu terjadi karena ada hubungan yang benar antara Yesus dengan Bapaknya. Maka ketaatan ini bukan didasarkan pada ketaatan untung dan rugi, bukan. Bahkan kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus bakalan sadar benar kok resiko apa yang akan dia alami ke depannya begitu. Dan bahkan harus mati di atas kayu salib. Dan dia menyadari bahwa dia milik daripada Allah. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap taat begitu. Dia tetap taat. Dan menarik kalau kita perhatikan, ketaatan itu selalu berbanding lurus dengan iman. Ya, ketaatan itu selalu berbanding lurus dengan iman.